Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Tia Febriani. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem persediaan perpetual menggunakan metode FIFO. Ayo kita simak lebih lanjut. Nah, poin pembahasan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang sistem persediaan perpetual, yang kedua yaitu metode persediaan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang contoh soal. Nah, poin yang pertama yaitu sistem persediaan. Sistem persediaan merupakan pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, sehingga saldo akhirnya akan selalu terlihat setiap ada transaksi baru. Selanjutnya pada poin kedua ada metode persediaan. Metode persediaan kali ini yang akan kita bahas yaitu metode FIFO, yaitu first in first out. Adalah salah satu metode dalam akuntansi persediaan yang digunakan untuk menentukan urutan pengeluaran persediaan dan penilaiannya. Dalam metode ini, barang yang pertama kali dibeli atau diperoleh adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan dalam proses produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di sini ada persediaan awal pada tanggal 10 Maret sejumlah 800 unit dengan harga perolehan 10.000. Pada tanggal 14 Maret ada penjualan dengan sebanyak 200 unit dengan harga perolehan 200.000. Pada tanggal 18 Maret terjadi penjualan sebanyak 300 unit dengan harga perolehan 12.000. Pada tanggal 20 Maret terjadi pembelian sebanyak 500 unit dengan harga perolehan 11.000. Dan pada tanggal 29 Maret terjadi pembelian sebanyak 900 unit dengan harga perolehan 12.000. Ayo kita selesaikan. Nah, pertama, di sini ada tabel perpetual. Pada tanggal 10 Maret, persediaan awal sebanyak 800 unit dengan harga perolehan 10.000. Pada tanggal 14 Maret, terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga perolehan 12.000. Pada tanggal 18 Maret, terjadi penjualan sebanyak 300 unit dengan harga perolehan 12.000. Pada tanggal 20 Maret, terjadi pembelian sebanyak 500 unit dengan harga perolehan 11.000. Pada tanggal 24 Maret terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga perolehan 13.000. Dan pada tanggal 19 Maret terjadi pembelian sebanyak 900 unit dengan harga perolehan 12.000. Nah, mari kita lihat pada tabel di bawahnya. Nah, pada tanggal 10 Maret persediaan awalnya yaitu 800 unit dengan harga perolehan 10.000. Kita taruh di tabel persediaan 800 unit, harga perolehan 10.000, totalnya 8 juta. Nah, kita lihat pada tanggal 14 Maret. Pada tanggal 14 Maret terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga perolehan 10.000, totalnya 2 juta. Nah, pada kolom persediaan 600.000. Kenapa? Karena 800 unit persediaan dikurangi dengan 200 unit penjualan. Jadi totalnya 600 unit persediaannya. 600 dikali dengan harga perolehannya 10.000 yaitu 6 juta. Pada tanggal 18 Maret terjadi kembali penjualan sebanyak 300 unit dengan harga perolehan 10.000. Totalnya 3 juta. Nah, pada kolom persediaan tertera di situ 300 karena 600 dikurangi dengan 300 sama dengan 300. Jadi 300 dengan harga perolehan 10.000. 300 dikali 10.000 yaitu 3 juta. Nah, pada tanggal 20 Maret terjadi pembelian sebanyak 500 unit dengan harga perolehan 11.000. Totalnya 5.500.000. Pada kolom persediaan kita tulis dulu terlebih dahulu persediaan awalnya sisanya 300 dengan harga perolehan 10.000, baru kita tambahkan dengan total pembelian pada tanggal 20 Maret itu sebanyak 500 unit dengan harga perolehan 11.000. Nah, lanjut pada tanggal 24 Maret terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga perolehan 10.000. Totalnya
juta. Mengapa di sini total penjualannya, harga perolehan penjualannya masih 10.000? Karena ini kan metode first in first out, yang dimana pertama barang yang kita beli yaitu pertama juga barang yang keluar. Nah, makanya di sini penjualan pada tanggal 20 Maret masih menggunakan harga perolehan persediaan yang awal, yaitu 10.000. Karena stok persediaan yang awal masih ada 300 unit. Jadi 300 dikurangin dengan 200 unit yaitu 100 unit. Nah, 100 dikali 10.000 harga perolehan yaitu 1 juta. Nah, pada tanggal 29 Maret terjadi pembelian sebanyak 900 unit dengan harga perolehan 12.000, yaitu totalnya 10.800.000. Pada tabel persediaan, kita turunkan terlebih dahulu persediaan awalnya yang tersisa 100.000 dengan harga perolehan 10.000. Lalu kita turunkan kembali yang 500 unit dengan harga perolehan 11.000 dengan total 5.500.000, dan baru kita masukkan pembelian terakhir ini dengan total unit 900 unit dengan harga perolehan 12.000 dan totalnya 10.800.000. Dari tabel berikut kita bisa tahu persediaan awalnya 8 juta. Itu dari mana? Itu dari tabel pada tanggal 10 Maret persediaan awal itu 8 juta. Lalu pembeliannya 16.300.000 itu dari total pembelian. Nah, lalu ada barang tersedia dijual sebesar 24.300.000. Itu dari mana? Itu dari total pembelian ditambah dengan persediaan awal 8 juta. Jadi 8 juta ditambah 16.300.000. Jadi totalnya 24.300.000. Lalu ada persediaan akhir sebanyak 10.800.000 dan harga pokok penjualan sebesar 7 juta. Nah, lalu kita mencari laba kotor. Laba kotor yaitu sama dengan jumlah penjualan dikurang HPP. Jumlah penjualannya yaitu 37 juta. Ini dari mana? Ini kita lihat dari tabel perpetual. Nah, dari tabel ini terjadi penjualan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 14 Maret, pada tanggal 18 Maret, dan pada tanggal 24 Maret. Yaitu totalnya 37 juta, itu harga perolehannya. Nah, harga pokok penjualannya kita ambil dari tabel Vivo ini sebanyak 7 juta. Jadi totalnya 37 juta dikurang 7 juta sebanyak 30 juta. Nah, mungkin cukup sekian. Bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum paham, boleh ditanyakan pada kolom komentar. See you guys.